Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kurnia Padli Saragi dengan NIM 210306112 dari Prodi Peternakan Fakultas Pertanian kelas PTNA Universitas Sumatera Utara. Di video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan seputar biokimia untuk memenuhi tugas biokimia saya yang diampu oleh dosen Ibu Tati Pidianasari SPTMP. Jadi pertanyaan yang pertama yaitu 1. Jelaskan struktur molekul dari enzim serta berikan contohnya. Enzim terdiri dari dua komponen, yakni bagian pro atau apoenzim dan bukan bagian dari protein atau kofaktor. Apoenzim tersusun dari atas protein dan mudah berubah tergantung faktor lingkungan, misalnya pH dan suhu. Fungsi kofaktor ialah katalis yang mampu meningkatkan kerja enzim. Sedangkan ion organik dalam gugus prostetik disebut koenzim, yang berfungsi untuk memindahkan zat kimia dari satu enzim ke enzim yang lain. Nomor 2 yaitu, jelaskan dua model cara enzim dalam bekerja. Terdapat dua teori yang menerangkan cara kerja enzim. Teori lock and key atau kunci dan anak kunci yang didefinisikan oleh Emil Fischer, serta teori induced fit yang didefinisikan oleh Daniel Kaslan. 1. Teori lock and key. Menurut teori ini, cara kerja enzim mirip dengan mekanisme kunci dan anak kunci. Enzim diibaratkan sebagai kunci gembok yang memiliki sisi aktif. Substrat diibaratkan sebagai anak kuncinya. Substrat memasuki sisi aktif enzim seperti anak kunci memasuki kunci gembok. Substrat tersebut yang kemudian diubah menjadi produk. Produk ini kemudian dilepaskan dari sisi aktif dan enzim siap menerima substrat bar. 2. Teori induced fit. Berdasarkan teori induced fit, suatu enzim melakukan dalam penyesuaian bentuk untuk berikatan dengan substrat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan suatu kecocokan dengan substrat dan membuat ikatan enzim substrat lebih reaktif. Molekul enzim ini mempunyai sisi aktif tempat melekatnya suatu substrat dan terbentuklah suatu molekul kompleks enzim substrat. Pengikatan substrat ini menginduksi penyesuaian pada enzim yang meningkatkan kecocokan dan mendorong sebuah molekul kompleks enzim substrat berada dalam keadaan yang lebih reaktif. Molekul enzim ini kembali ke bentuk semula setelah produk dihasilkan. Kemudian nomor 3 yaitu, jelaskan klasifikasi enzim secara internasional dan berikan contoh enzimnya. Klasifikasi enzim diklasifikasikan berdasarkan reaksi mereka dalam sebuah mengkatalis yang menjadi 6 kelompok, yaitu oksidoreduktase, transferase, hidrolase, liase, isomerase, dan ligase. 1. Oksidoreduktase ialah suatu enzim yang mengkatalis suatu reaksi oksidasi reduksi. Enzim ini penting karena suatu reaksi ini bertanggung jawab untuk produksi panas dan energi. Contohnya alkohol. Kemudian selanjutnya yaitu transferase. Transferase ialah suatu enzim yang mengkatalis sebuah reaksi di mana transfer gugus fungsional antara dua substrat berlangsung. Contohnya yaitu heksokinase. Nomor 3 yaitu hidrolase. Hidrolase juga dikenal sebagai enzim hidrolitik yang berfungsi mengkatalis sebuah reaksi hidrolisis karbohidrat, protein, dan ester. Contohnya adalah tripsin. Kemudian nomor 4 yaitu liase. Liase ialah suatu enzim-enzim yang mengkatalis sebuah reaksi yang melibatkan penghapusan kelompok dari substrat oleh proses selain hidrolisis oleh suatu pembentukan ikatan ganda. Contohnya adalah piruvat dekarboksilase. Kemudian nomor 5 yaitu isomerase. Isomerase ialah suatu enzim-enzim yang mengkatalis sebuah reaksi di mana interkonversi isomer cis trans yang terlibat. Contohnya adalah
maleat isomerase. Kemudian yang terakhir yaitu ligase. Ligase juga dikenal sebagai sintase, suatu enzim yang mengkatalis sebuah reaksi di mana kopling dua senyawa yang terlibat dengan memecah sebuah ikatan pirofosfat. Contohnya piruvat karboksilase. Nomor 4 yaitu menjelaskan sifat-sifat dari enzim. Sifat-sifat enzim secara umum yaitu enzim memiliki 6 sifat khas. Keenam sifat ini antara lain adalah sebagai berikut. 1 yaitu tersusun atas protein, komponen penyusun utama enzim tersebut atas protein. Tapi tidak semua protein merupakan enzim. 2. Enzim merupakan biokatalisator seperti dalam pengertiannya. Enzim bersifat biokatalisator, itu berarti enzim hanya mengubah kecepatan reaksi dengan menurunkan energi aktivasinya. 3. Enzim bekerja secara spesifik. Suatu enzim hanya bekerja pada suatu substrat yang spesifik untuk membentuk produk yang spesifik juga. Dalam hal ini, kamu bisa membayangkan enzim sebagai kunci yang mempunyai bentuk khusus sehingga hanya bisa membuka satu gembok. Contohnya adalah enzim amilase yang hanya bekerja pada substrat berupa amilum atau pati. 4. Enzim dapat digunakan berulang kali atau reusable. Selama enzimnya tidak rusak, enzim bisa dipakai berulang-ulang karena nggak bisa ikut bereaksi. 5. Enzim tidak ikut berubah menjadi produk. Walaupun enzim bekerja untuk merubah substrat menjadi produk, tapi enzim tidak ikut berubah menjadi produk juga ya. 6. Kerja enzim bersifat bolak-balik atau reversible. Suatu enzim dapat melakukan reaksi dua arah, yaitu dari substrat menjadi produk atau produk menjadi substrat. 5. Nomor 5 yaitu jelaskan secara singkat bagaimana proses katalisator dalam bekerja. Suatu reaksi kimia dapat terjadi bila molekul yang terlibat memiliki energi internal untuk membawanya ke puncak bukit energi menuju bentuk reaktif yang disebut tahap transisi. Suatu reaksi kimia dapat dipercepat dengan dua cara. Yang pertama yaitu meningkatkan suhu dan kedua dengan memberinya katalis. Nomor 6, jelaskan faktor yang mempengaruhi kerja enzim dan berikan contohnya. 1. Suhu. Semua enzim akan membutuhkan suhu yang cocok agar bisa bekerja dengan baik. Laju reaksi biokimia meningkat seiring dengan kenaikan suhu. Hal ini dikarenakan panas meningkatkan suatu energi kinetik dari suatu molekul yang sehingga menyebabkan jumlah tabrakan di antara suatu molekul-molekul meningkat. Sedangkan dalam kondisi suhu rendah, suatu reaksi menjadi lambat karena hanya terdapat sedikit kontak antara substrat dan enzim. Namun, pada suhu yang ekstrim juga tidak baik untuk suatu enzim. Di bawah pengaruh sebuah suhu yang sangat tinggi, molekul enzim ini cenderung terdistorsi, yang sehingga laju reaksi pun menjadi menurun. 2 yaitu nilai pH. Efisiensi suatu enzim dapat sangat dipengaruhi oleh suatu pH atau derajat keasaman sekitarnya. Ini dikarenakan muatan komponen asam amino enzim berubah bersama dengan perubahan nilai pH. Secara umum, kebanyakan enzim tetap stabil dan bekerja baik pada kisaran pH 6 dan 8. Tapi, ada beberapa suatu enzim tertentu yang bekerja dengan baik hanya di lingkungan asam atau basa. Nilai pH yang menguntungkan bagi enzim tertentu sebenarnya tergantung pada sebuah sistem biologis tempat enzim tersebut bekerja. Ketika nilai pH menjadi terlalu tinggi atau terlalu rendah, maka struktur dasar sebuah enzim bisa mengalami perubahan, sehingga sisi aktif enzim tidak bisa mengikat substrat dengan benar, yang sehingga sebuah enzim menjadi sangat terpengaruhi. Bahkan suatu enzim bisa sampai benar-benar berhenti berfungsi. 3 yaitu konsentrasi dari substrat. Konsentrasi substrat yang lebih tinggi berarti lebih banyak jumlah molekul substrat yang terlibat dengan sebuah aktivitas enzim.
Sedangkan pada konsentrasi substrat yang rendah, berarti lebih sedikit jumlah suatu molekul substrat yang bisa melekat pada enzim, yang mengakibatkan berkurangnya aktivitas enzim. Tapi ketika suatu laju enzimatik sudah mencapai maksimum dan sebuah enzim sudah dalam kondisi paling aktif, peningkatan konsentrasi substrat tidak akan memberikan suatu perbedaan dalam sebuah aktivitas enzim. Dalam kondisi seperti ini, sisi aktif sebuah enzim terus terdapat substrat, yang sehingga tidak ada tempat untuk substrat ekstra. Kemudian yaitu konsentrasi enzim. Semakin besar konsentrasi enzim, maka sebuah kecepatan reaksi akan semakin cepat pula. Konsentrasi enzim ini berbanding lurus dengan suatu kecepatan reaksi. Tentunya selama masih ada substrat yang perlu diubah menjadi produk. 5. Aktivator. Aktivator ialah molekul yang membantu suatu enzim agar mudah berikatan dengan substrat. Nomor 7 yaitu jelaskan bagaimana mekanisme feedback inhibiton dapat terjadi pada enzim. Pengontrolan model feedback inhibitor di mana enzim yang bekerja pada tahap awal dihambat kerjanya oleh produk akhir, memberikan keuntungan pada sel, yaitu organisme tersebut dapat mengatur suplai energi dan mencegah menumpuknya senyawa intermediate selama proses metabolisme terjadi. Sekian dari video saya, terima kasih.